sampai malam ya? Oh itu Atau tergantung datangnya- wartawannya. Oh, Kalau wartawan tergantung. TV pagi jam 3 juga udah Pagi ada jam show. 3, oh iya, beda sama cetak dulu ya. Betul Oke. Mas. Ya. Ini kelihatannya nggak belum tidur. Seberapa penting sih relawan ini untuk pemenangan Mas Ganjar di Pilpres ini? Mas Ganjar, terima kasih banyak. Akhirnya sampai juga ini di redaksi Liputan Mas TV. Monggo Mas. Ya, wow, oh ini Ya ya. ini. Mereka udah bangun ya? Biasanya Udah kalau wartawan kan sampai malam ya? Oh itu Atau tergantung datangnya- wartawannya. Oh, Kalau tergantung. wartawan TV pagi TV jam 3 juga udah Pagi ada jam show. 3, oh iya, beda sama cetak dulu ya. Betul Oke. Mas. Ya. Apalagi Pantes kalau banyak. wartawannya digital dan sosmed 24 jam dong Mas. Nggak berhenti dia ya, Nggak karena berhenti. update terus ya. Betul, Oh, nggak ini tidur-tidur pantes. nanti. Ini kelihatannya nggak belum tidur. Wajahnya tuh sampai melongo. Oh sampai Iya. melongo. Oke. Nah ini ada banyak sekali ini tim produser kita Mas Ganjar. ya. Nah ini ada Ya, Afrin. makasih Mbak. Ya. Ini lagi mau siaran ya Afrin ya? Ya. Oh, baru selesai siaran. Ini nggak Glenn. pulang-pulang ya? Ini nggak pulang. Ini Glenn Mas Ganjar, reporter kita. Iya, makasih ya, makasih. Apa Glenn? Aku mau nanya dong, ini kan kemarin ada Projo Ganjar baru mendeklarasikan dukungan ke Mas Ganjar. Seberapa penting sih relawan ini untuk pemenangan Mas Ganjar di Pilpres ini? Penting lah, relawan itu penting karena kalau kita hitung kalkulasi suara-suara partai untuk bisa menang, apalagi target satu putaran kan butuh kekuatan lain. Dan itu relawan yang bergerak gitu ya. Dan itulah bagian dari kekuatan civil society menurut saya. Saya sih terima kasih. Ya, Thank you terima Glenn. kasih ya. Tapi Mas Ganjar sendiri kan setelah nggak jadi gubernur lagi, sekarang berarti setiap hari turun. ke Iya, bawah ya? setiap hari. ya? Setiap hari Oke. kita Oh apa Cia, namanya ngobrol. ini saya kenal dulu nih Oh ada iya, ya Mbak, ya. presenter Ya, Liputan ya. Mas TV juga. Makasih. Cia mau nanya apa nih, mumpung ketemu Mas Ganjar? Iya, tadi sempat juga lihat-lihat plan di sosmed. Alam Ganjar nih Oh ini emang produser sosmed, Oh iya, khusus iya. sosmed. Iya, Pak Iya, Ganjar. digital ya, oke. Putra Pak Ganjar kan Alam Ganjar nih lagi di sorban ya Pak ya, karena prestasinya juga sekaligus jadi juru kampanyenya Pak Ganjar. Nah, kira-kira Ini kalau anak muda itu gini, Iya, iya. nanyanya Nanyanya anaknya. yang pas ya. Ya, oke, lanjut, kira-kira lanjut. persiapannya gimana, terus Mas Ganjar, Mas Alam Ganjar nih kebanyakan gimana nih Pak? Apa disusul sama Pak Ganjar atau gimana nih soal persiapan untuk di sosial media Pak? Enggak. Dia itu malah berinisiatif gitu. Ini acara sendiri Iya, berarti ya? sendiri. Jadi saya bilang, udah kamu kuliah aja. Boleh nggak ya aku ikut-ikut gitu. Mungkin ini ya sesuatu yang spesial buat dia. Dulu kami waktu DPR dia masih kecil, tentu belum. Tapi waktu gubernur dia ikut. Tapi just follow aja. Periode pertama, periode kedua dia nggak terlalu aktif. Tapi ini agak berbeda. Mungkin dia udah mulai tumbuh remaja, mulai matang gitu. Ya dia mau ikut gitu aja. Dan saya bilang disesuaikan aja, tidak harus dipaksakan. Dan eagernya dia memang berbeda, agak serius, bertemu dengan banyak orang, komunitasnya, gagasan baru ya khas anak muda. Jadi saya persilahkan tapi tidak saya paksakan. Berarti nggak ada request dari Mas Ganjar, nggak ada ya? Oh enggak. Saya lebih suka tidak membebani karena dia punya tanggung jawab yang lain gitu. Oke. Kita menuju ke studio dulu nih, Mas Oke. Ganjar. Mas Ganjar nanti ngobrol-ngobrol Baik. dulu ya, wawancara sama presenter kita ini yang awal nih. Ya Mbak, Pak, udah pernah Sylvia. ke studio Liputan? oh pernah dong. Pernah ya? Berapa kali? Hah? Berapa kali? Agak nggak berkali-kali sih. Berarti harus lebih sering ya? Waktu itu saya ketemu Pak Ganjar tapi virtual ya. Oh, virtual ya? Virtual, ya. Liputan 6 waktu itu. Ingat. Lomba makan kerupuk. AI-nya. Oh iya ya. Oh AI ya. Iya. Oh iya terakhir ya. Tapi beberapa kali lomba makan kerupuk juga tuh kalau nggak salah. Oke. Silakan Mas Ganjar. Oke. Halo Pak Ganjar, apa kabar? Baik Mbak ya. Pak sehat. Alhamdulillah. Jadi ini tanggal merah, Maulid Nabi, tapi Pak Ganjar nggak libur. Emang jadi makin sibuk setelah nggak gubernuran. Nggak lupa bahwa Lupa. hari ini libur. Kok tadi banyak ya yang kasih WA ke saya. Oh maulid. Oh ya nanti malam ada undangan pengajian juga gitu kan. Maka aku bilang, oh ya kok sepi.
di jalan. Jalanan. Ternyata libur ya. Terasa sepi ya. Iya. Pak Ganjar, tapi ini setelah tidak lagi menjabat dan persiapannya ini makin banyak, makin lebih santai atau sebaliknya? Lebih banyak banget agendanya ke sana kemari? Lebih banyak. Lebih banyak ya? Dan saya punya hutang banyak, Mbak. Oh dulu mau ketemu ini nggak jadi, ketemu ini nggak jadi, listnya masih ada. Terus checklistnya kita ambil lagi. Akhirnya kemarin kita bayar satu persatu datang, termasuk ke sini. Iya, Karena waktu janjinya dulu ya. ada ulang tahun, saya nggak bisa datang, pas acara saya nggak bisa datang, maka oke lah nanti saya datang ke sana. Sekarang Walaupun mengorbankan bayar. tanggal merah nih, hari libur. Tapi masih di tengah kesibukan yang banget, masih lari nggak Pak? masih kemarin lari sama istri, tadi pagi berenang karena tadi istri puasa, terus mau olahraga nggak? Kayaknya nggak ada, ya udah aku berenang aja. Saya nih runners juga loh, saya mau tanya Pak Ganjar itu kalau lari pace berapa Pak? Kemarin sih istri saya kaget itu, loh ini pace-nya bisa 6,8 Tiba-tiba katanya. ngacir. Nggak terlalu ngacir, kita tahan diri Mbak, tahu umur. Tiba-tiba kaki sakit aja. Kaki sakit. Nah itu dia, kalau lari dalam artian lari sebenarnya, tapi kalau lari jelang pilpres, gimana nih Pak stepnya saat ini? Ya, saya kira semua membaca data, ada partai pengusung, ada relawan, ada situasi dinamika eksternal ya, yang semua kita baca. Nah dari bacaan itulah kemudian satu persatu coba kita berkomunikasi. Ada yang spasial, kabupaten, kota, daerah tertentu, ada yang community based gitu ya, yang kita berkomunikasi dengan mereka. Ya sekali dua kali kemudian ya wawancara seperti ini. Tapi Pak Ganjar, sampai saat ini surveinya Pak Ganjar masih kedua. Akan lari lebih kencang? Saya kira survei terakhir saya sudah top of mind. Oke. Top of mind. Ya. Tapi apakah sudah nomor 1? Iya. Sudah ya? Sudah. Oke, berarti ini kerja semua. Nah kemarin kan sudah ada rapat untuk tim pemenangan nasional Ganjar Presiden ya Betul. Pak ya? Apa sih Pak kemarin hasilnya? Lebih pada teknis ya, tim pemenangan nasional disiapin, ngisi personil, membagi tugas di masing-masing divisi begitu, terus kemudian menyiapkan gerakan yang ada di daerah. Oke. Dan menggabungkan seluruh kekuatan yang mau terlibat. Jadi ada partai, ada relawan ya, itu yang coba diorganisasikan agar bisa lebih kencang lagi berjalan. Siapa aja nama-nama yang akan mengisi posisi strategis di TPN ini? Banyak ya, kalau ketuanya kan Pak Arsyad Rashid, wakilnya ada Mas Andika, ada Pak Yes. Gatot gitu ya. Terus kemudian nanti ada tim pakar yang profesional, yang profesional itu yang apa mau mengisi. Terus kemudian ada beberapa dari seluruh sekjen partai, Yes. itu otomatis mereka ex officio terlibat di situ. Terus ada beberapa tokoh publik termasuk relawan yang ada di situ. Jadi banyak ya. Hari ini personelnya lagi mulai dimasuk-masukkan. Minggu depan itu diumumkan. Saya kira minggu ini sudah selesai. Minggu ini sudah selesai. Oke, Pak Ganjar, kita balik ke isu yang kemarin ramai lagi dibicarakan soal isu dua poros Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar. Nah, gimana kemarin hasil dari TPN, ada nggak menyinggung itu? Enggak, kita bicara teknis. Sama Saya kira ya, agak sulit kita menentukan poros-porosan ya. Karena kalau dari partai pengusungnya sudah punya sikap masing-masing, tidak ada yang bisa menentukan. Kecuali ada negosiasi atau renegosiasi di antara mereka dan kemudian ada kesepakatan yang merubah mozaiknya itu. Tapi kalau tidak, nggak ada yang bisa mengatur. Jadi sejauh ini Ganjar capres harga mati ya? Nggak Mungkin ditawar-tawar bahasanya ya? tidak begitu ya. Masing-masing partai punya sikap itu. Dan dari PDI Perjuangan, lalu P3, kemudian Perindo, Hanura sudah menetapkan saya. Jadi artinya itu sudah diputuskan dan insya Allah sih kita nggak bergeser soal itu. Tidak ya Pak ya, jadi Ganjar capres. Oke, jadi kalau skenarionya Prabowo Ganjar itu kan sudah pasti no ya. Kalau misalnya skenarionya dibalik gitu Pak Ganjar, jadi Ganjar Prabowo. Kayaknya kalau saya melihat dari sana, apa mungkin ya? Rasanya kecuali ada negosiasi-negosiasi yang ada. Cuman kalau saya melihat dari timnya Pak Prabowo juga Pak Prabowo capres gitu. Ya. Agak sulit kayaknya.
dengan dua elektabilitas yang sama-sama tinggi Iya, ya, betul. yang sangat bersaing ketat. Iya. Pak Ganjar, berarti ini juga sekaligus membantah kemarin itu di medsos ramai soal ada capres, baca pres yang mengusung 2 SKCK, satu untuk capres, satu untuk cawapres, dan isu itu merujuknya kepada Mas Ganjar. Enggak. Saya aja belum pernah ke kantor polisi. Nah, itu dia. Tapi udah keluar belum Pak SKCK-nya? SKCK sudah Nanti saya keluar. tanyakan ya. Jadi makanya Ya. saya kok ini ada cerita apa ya? Ada cerita apa di situ? Tapi sejauh ini Saya belum pernah ke kantor polisi kok sampai hari ini. tidak ya Pak ya? Oke, Pak Ganjar, mau nanya juga, kemarin juga ramai banget Kaisang masuk ke PSI. Masuk pun langsung menjadi Ketua Umum PSI. Gimana Pak Ganjar yang juga dekat dengan keluarga Pak Jokowi dan Pak Ganjar juga mewakili PDIP. Selamat. That's all? Ya, Ada komanya nggak? enggak. Sebuah pilihan yang kita hormati. Dihormati aja ya Pak ya? Nggak masalah. Kan kita tidak bisa mengekang sebuah sikap politik dalam berdemokrasi kan. Kita kasihlah kesempatan. Jadi kebebasan demokrasi dan kita hormati bersama seperti itu Pak Kan Ganjar? demokrasi nggak boleh memaksa. Yes. Iya. Nah, walaupun dikhawatirkan nantinya masuknya Kaisang sebagai ketum PSI ini justru dikhawatirkan menjadi manuver, justru bukan manuver pribadi tapi manuver bapaknya Presiden Jokowi. Itu loh Pak. Apa dalam politik semuanya akan mungkin aja terjadi. Tapi membayangkan sesuatu yang belum terjadi ya lebih baik dipakai energinya untuk konsentrasi bertemu masyarakat, mengkonsolidasikan kekuatan partai-partai dan kemudian bicara dengan relawan itu jauh lebih produktif gitu. Oh, Kalau ada rumah tangga orang nggak usah diurusi. Oke. Pilihan politik kok boleh aja. Gak masalah ya. Iya. Tapi kalau PDIP-nya pun sama aja. Sama. Sikap yang sama Sama, dengan Pak sama. Ganjar saat Semua ini. saya kira hormat. Mbak Puan kemarin komentar juga sama persis itu. Selamat. Justru ngajaknya milih Ganjar ya. Iya. Ayo PSI gabung, milih Pak Ganjar. Iya, tadi saya ketemu kader PSI penyandang disabilitas ya. Dia menyampaikan saya pilih Pak Ganjar, saya dikasih kartu namanya begitu. Loh nanti nggak ditegur sama partainya gitu. Ini sikap Pak, nggak apa-apa saya kira bagus-bagus saja gitu. Oke. Pak Ganjar, yang juga jadi pertanyaan semua adalah soal siapa sosok cawapres. Siapa sih Pak? Masih digodok. Waktunya sampai dengan tanggal 25 Oktober ya. Saya kira semua masih datang ke sana, datang ke sini, komunikasi dan itu baik-baik saja menurut saya. Yang penting nanti ada proses yang terus berjalan. Sehingga kan banyak nama-nama yang muncul ya. Maka tentu pertimbangannya adalah para pimpinan partai dan pasti nanti terakhir akan dengan saya. Itu untuk kemudian ditentukan. Yang sudah mengerucut tuh siapa Pak? Ya nama-nama seperti yang ada di media itu. Hampir semua masih punya kesempatan yang sama kok. Kemarin tuh Pak Hasto sempat menyebut nggak hanya Mr. X, siapa tahu juga Mrs. X gitu. Benar Pak, ada peluang kandidat perempuan? Ada. Masa perempuan nggak boleh terlibat? Boleh lah. Lebih ada bagus juga kan. Sehingga dalam proses kandidasinya menjadi lebih beragam dan representasinya bisa terwakili. Siapa sih Pak Ganjar? Bu Khofifah kah untuk merebut Jawa Timurnya? Ya kalau hari ini pejabat publik yang sering disebut Mbak Khofifah. Ya kalau perempuan ya. Pernah PSI itu dulu nyebut Ganjar Yeni gitu ya. Ya. Jadi kalau nama-nama perempuan mungkin yang muncul sementara yang ada di publik itu. Jadi semuanya kesempatannya sama. Apa yang dicari dari sosok cawapresnya Ganjar Pranowo? Harus apa gitu? Satu visi, satu nilai saya kira. Satu visi, satu nilai. Kalau itu satu visi, satu nilai dan kita ngeklik itu, dugaan saya itu akan jauh lebih nyaman nanti dalam membawa perahu Indonesia. Gitu. Kalau soal elektabilitasnya Pak, harus sudah top of mind juga nggak? Tidak selalu ya. Tidak selalu bahwa itu menjadi pertimbangan kalkulasi potensi suara, pasti ada pertimbangan itu.
Jadi ada ketokohan, ada follower, ada elektoralnya gitu ya. Pasti itu akan menjadi pertimbangan. Cuman pada saatnya kan pasti orang harus memilih. Yes. Mana kemudian, mungkin nggak ada yang paling sempurna gitu untuk itu. Maka dipilih yang paling memungkinkan. Kalau misalnya nanti Pak Ganjar, MK memutus nih batas usia minimal capres-cawapres ini jadi 35 tahun. Dan Gibran secara otomatis bisa, secara syarat administratif ya, bisa untuk maju dalam bursa capres-cawapres ini. Apakah Mas Ganjar juga akan melirik? Agak keliru kayaknya ya. Kalau batasan umur itu miliknya Mas Gibran saja. Begitu batasan umur itu makin terbuka anak muda banyak sekali. Mas Gibran salah satunya. Salah yang lain mungkin Siapa? ada wartawan, mungkin ada pengusaha, ada politisi muda, lebih banyak lagi. Jadi kalau saya memaknai putusan MK apapun nantinya, mesti diterjemahkan tidak untuk satu orang. Kalau hari ini itu seolah-olah hanya untuk satu orang, pasti publik Indonesia akan curiga. Tapi secara otomatis itu akan mengubah panggung kontestasi nggak nanti kalau misalnya memang yes putus? Akan mengubah, memang akan mengubah. Maka pasti seluruh partai sudah membuat kalkulasi soal itu. Oke, baik. Pak Ganjar, ada bocoran mungkin dari nama yang sudah mengerucut, yang Pak Ganjar sudah temui secara pribadi. Waktu itu saya lihat Mahfud MD, betul ya Pak Ganjar? Saya pernah ketemu Pak Mahfud. Yang sudah ngomong secara pribadi nih? Ya ngobrol, kalau bertemu. Ya, Kang Emil pernah, Pak Sandi pernah, Pak Erik pernah, ya kan. Jadi sebenarnya tokoh-tokoh itu pernah. Dulu ada keluar di media, Pak Basuki kalau nggak salah kan pernah keluar di media. Pak Basuki sahabat saya, senior saya gitu. Pernah semuanya. Pak Yai Said saya komunikasi. Jadi tokoh-tokoh itu ada. Siapa lagi yang disebut-sebut dia di media ya? Mbak Kofifa saya kemarin ke Jawa Timur, Mbak izin Mbak saya masuk sini. WA. Nggak, komunikasinya terbuka, karena ini apa ya, sahabat senior yang kami berkomunikasi Tapi terus. Tapi dari menerus. yang sudah komunikasi yang paling klop yang mana? Ini yang masih berproses. Karena pertimbangan 3 itu ya, pasti ada yang pertimbangan menyamakan nilai value secara ideologis gitu ya. Terus kemudian elektoralnya pasti juga akan menjadi pertimbangan gitu kan. Dan tentu bagaimana kita nanti bisa membawa dalam ritme yang sama sehingga tidak akan ada potensi-potensi berkonflik. Itu tentu akan menjadi pertimbangan. Oke, Pak. Masih soal Pilpres 2024. Dari sekian banyak provinsi di Indonesia, kira-kira mana provinsi yang akan menjadi battleground, Pak Ya Ganjar? semua lah. Yang paling dong, Pak. Kalau paling pasti Jawa akan menjadi pertimbangan. Pak Ganjar Hampir semua optimis calon. Jawa Tengah suara punya Pak Ganjar. Optimis lah. Iya, kan ada datanya, ada faktanya. Oke. Kecuali kita hanya kira-kira itu. Yes. Oke, Jawa Tengah sudah diamankan. Lalu gimana dengan Jawa Barat dan Jawa Timur? Jawa Timur saya pollingnya kalau nggak salah tertinggi sekarang. Udah beberapa survei lah. Jawa Barat mungkin yang justru kalau menurut saya akan menjadi dan Banten. Jawa Barat. Pasti itu akan sangat menarik begitu untuk orang berdatangan ke sana. Oke, akan balik lagi nanti penentuan cawapresnya untuk lumbung-lumbung yang masih. Itu salah satu belum indikator kelihatan. seperti yang saya ceritakan tadi. Oke, Pak Ganjar, sebelum closing, saya mau tanya soal isu terkini, boleh ya Pak ya? Kemarin kan ini sudah Pilpres, ini banyak banget kasus bullying, Pak. Kemarin ada beberapa kasus bullying anak SMP, kemudian anak SD. Nah, saya juga orang tua, saya juga punya concern yang sama, menyekolahkan anak di institusi pendidikan. Pak Ganjar, jika seandainya nanti Pak Ganjar terpilih, apa sih Pak yang akan Bapak benahi dari institusi pendidikan saat ini yang menurut pengamat masih banyak mementingkan nilai akademis dibandingkan itu tadi budi pekerti? Pendidikan budi pekerti itu paling bagus. Orang tua dilibatkan, guru dilibatkan, ya enggak, pemerintah hadir di situ. Dan beberapa kejadian kemarin yang dipukuli di video ini tuh kalau nggak salah kan di Cilacap. Jadi saya kontak PJ Bupatinya, mohon maaf Bu, apakah saya boleh tahu apa yang terjadi? Karena sudah tidak gubernur lagi. Alhamdulillah saya mendapatkan jawaban, sudah dihandle, aparat sudah turun gitu kan. Dan ini lebih banyak mesti disosialisasikan. Apa sebenarnya penyebab terjadinya di sana? Betapa pentingnya
proses-proses konseling yang dilakukan, betapa pentingnya guru-guru BK ya, betapa pentingnya komunikasi murid, wali murid, guru gitu ya, terus kemudian melibatkan tokoh-tokoh. Jadi ada banyak effort yang sebenarnya mesti kita lakukan dan saya sangat sepakat dunia pendidikan kita mesti menjadi perhatian utama. Kita mau nyambut bonus demografi loh Mbak. Ya. 13 tahun kalau kita gagal nih bahaya. Maka paling penting itu seperti mata uang berdampingan gitu ya. Pendidikan kesehatan. Ini kalau anaknya sehat, sejak ibu mengandung, ibunya sehat, lahir anaknya sehat, sampai nanti dia tumbuh dalam usia produktif, negara nggak boleh, istilah saya jangan sampai berkedip mata. Kan ini anak-anak hebat yang mesti kita siapkan, sehingga nanti problem-problem inilah yang mesti kita bereskan untuk bisa menjadi perhatian utama hari ini. Pak, ini akan menjadi first thing first nggak yang akan Bapak benahi ketika nanti takdir membawa Bapak ke RI 1? Tepat. Saya tunggu ya Pak, janjinya. Saya juga orang tua yang punya anak kecil yang masa depannya masih panjang dan generasi-generasi kita tahu masa depan bangsa ada di generasi-generasi muda ini. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak. Sudah gabung dengan Newsroom Liputan SCTV. Itu dia, saya Skolastika Sylvia Ganjar Pranowo. Terima kasih. Salam SCTV.